3B akan membahas tentang organisasi kehidupan. Kami dari kelompok 2 dan 10. Saya Syarifah Fadila. Saya Ulfa Pangestu. Saya Felicia Putri Amanda. Saya Levia. Saya Francisca Sendirianti. Saya Ramadhani Fadila Bestari. Saya Muhammad Al-Madani. Selamat menyaksikan! Atom merupakan unit terkecil dari suatu unsur, memiliki 3 penyusun yaitu proton, neutron, dan elektron, dan contohnya itu seperti oksigen, H2O, dan lain sebagainya. Sel adalah unit terkecil di dalam makhluk hidup. Sel terbagi menjadi 2, yang pertama sel eukariotik yakni sel yang memiliki membran sel, dan yang kedua sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran sel. Organ adalah sekumpulan jaringan yang berfungsi mendukung kerja atau tugas tertentu. Nah, yang kita akan pelajari itu ada organ pada tumbuhan dan hewan. Organ pada tumbuhan ada akar, batang, daun, dan biji. Selanjutnya ada organ pada hewan. Organ pada hewan itu ada otak, kelenjar tiroid, paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan usus. Selanjutnya itu ada organisme. Organisme adalah makhluk hidup yang dapat berfungsi secara mandiri. Seperti pada gambar ada jamur, tumbuhan, hewan, dan masih banyak lagi. Baiklah, kita akan membahas tentang populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan hewan atau individu sejenis yang berada di suatu wilayah dan waktu tertentu. Contohnya saja, di lingkungan rumah kita terdapat populasi hewan, di mana populasi ini dapat bertambah atau berkurang karena faktor kelahiran, bahkan kematian dari individu tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah sekelompok hewan atau organisme yang hidup dan saling berinteraksi di suatu daerah tertentu. Contohnya saja di sini. Nah, terdapat komunitas kambing dan komunitas rumput, di mana rumput menyediakan sumber makanan bagi kambing tersebut. Selanjutnya kita akan membahas ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik seperti cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Kamu wajib mengenal lapisan bumi yang menjadi tempat kita ini. Lapisan ini menjadi tempat tinggal makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kamu bisa menyebutnya dengan biosfer. Biosfer berasal dari kata bio, yaitu hidup, dan sphere berarti lapisan.